Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sufyana dengan NIM 0552431182 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang implementasi TCP IP menggunakan command prompt di Windows. Ada sekitar 20 perintah yang akan saya demonstrasikan. Mari kita mulai. Langkah pertama yaitu kita buka terlebih dahulu terminalnya, bisa diketik di sini dengan mengetikkan cmd. Di sini sudah muncul, terus kita run as administrator. Oke, kita perbesar. Setelah terminalnya terbuka, yaitu perintah pertama adalah perintah cd. Di sini dan tampilannya. Di sini perintah pertama yaitu cd digunakan untuk berpindah antara folder atau direktori di sistem. Misalnya saya akan mengetikkan di sini pertama kita masuk ke direktori lain dulu, misal di direktori E. Perintah cd ini akan kita gunakan di sini, yaitu coba kita delete terlebih dahulu untuk melihat isinya yang berada di direktori E. Nah, kita ketikkan perintah cd. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke direktori. Nah, coba kita masuk ke sini, command line CLI dengan cara ketik cd command terus setelah itu kita coba cek di dalam isi direktori command CLI dengan cara ketik dir. Nah, di dalam folder atau direktori command line ini terdapat beberapa file dan folder. Misal kita mau keluar dari folder command line ini, tinggal kita ketikkan cd titik terus enter. Nah, di sini kita akan mundur satu direktori dari direktori ini. Untuk perintah selanjutnya yaitu yang kedua cls. Perintah kedua CLS ini singkatan dari clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang tampil di layar CMD, sehingga tampilannya akan bersih kembali. Nah, kita coba CLS. Oke, langsung enter. Nah, di sini akan terhapus semua. Lanjut ke perintah berikutnya yaitu cls/ tanda tanya. Jika ingin mengetahui fungsi dan cara penggunaan perintah cls, kita bisa menambahkan tanda tanya di belakangnya dengan format cls tanda tanya. Ini akan menampilkan file bantuan untuk perintah cls. Coba kita tekan cls tanda tanya. Nah, di sini akan memberikan keterangan yaitu clear the screen. Lanjut ke perintah berikutnya yaitu dir/tanda tanya. Nah, dir di sini sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk menampilkan isi direktori atau isi folder. Nah, coba kita ketikkan dir terus / tanda tanya. Ini sama seperti sebelumnya, perintah dir tanda / tanda tanya akan menampilkan file bantuan untuk perintah dir. Dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di direktori aktif. Lanjut ke perintah nomor 5 yaitu ipconfig. Pastikan command prompt kita sudah berjalan sebagai administrator. Di sini kita cls dulu untuk menghapus screen-nya. Oke, lanjut. Perintah kelima adalah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan komputer kita, seperti IP address, subnet mask, dan default gateway dari setiap adapter jaringan yang terpasang. Kita coba, kita ketikkan ipconfig. Nah, ini kita terkoneksi dengan IP10 ini IP VPN saya, karena di sini saya sambil monitoring jaringan saya sama server, jadi saya terkoneksi dengan VPN. Nah, untuk IP dari modem saya yaitu ini 192
192.168.1.7. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini semisal kita tidak tahu apa namanya cara masuk ke modem kita, IP-nya berapa, bisa kita ketikkan IP config di sini. Maka di sini kita bisa mengetahui default gateway-nya, yaitu ini 192.168.1.1. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu IP config all. Lagi, coba kita ketikkan IP slash. Nah, perintah ipconfig all ini memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan ipconfig biasa. Kita bisa melihat tambahan informasi seperti physical address atau MAC address, pengaturan DNS server, status DHCP, dan masih banyak lagi. Nah, di sini banyak sekali. Di sini terlihat hostname komputer kita, MAC address yang berupa deretan angka heksadesimal, IP address lengkap dengan informasi list dari DHCP server. Untuk perintah selanjutnya yang nomor 7 yaitu ipconfig slash tanda tanya. Perintah ipconfig tanda tanya akan menampilkan semua opsi bantuan yang tersedia untuk perintah ipconfig beserta contoh penggunaannya. Ini sangat berguna sebagai referensi cepat. Untuk selanjutnya perintah ipconfig release. Perintah ipconfig release digunakan untuk melepaskan atau mereset konfigurasi IP address yang diterima dari DHCP server. Setelah perintah ini dijalankan, komputer tidak akan memiliki IP address sampai kita meminta yang baru. Di sini koneksi internet akan terputus sementara saat kita menjalankan perintah tersebut. Coba ketikkan ipconfig slash. Nah, di sini akan terputus koneksinya. Oh, selanjutnya yaitu ipconfig renew, yaitu setelah melakukan rilis kita gunakan perintah ipconfig slash renew untuk meminta IP address baru dari DHCP server. Perintah ini hanya berfungsi jika komputer dikonfigurasi menggunakan DHCP bukan IP statik. Nah, di sini untuk apa namanya VPN saya ternyata terputus. Kita konekkan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terhubung kembali. Lanjut ke perintah berikutnya. Untuk perintah berikutnya yaitu ipconfig slash display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi dari DNS resolver change, yaitu daftar nama domain beserta IP address-nya yang pernah diakses oleh komputer kita dan disimpan sementara di memori. Kita ketikkan ipconfig slash display DNS. Nah, di sini banyak banget yang pernah kita buka. Lanjut ke perintah berikutnya yaitu perintah ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau menghapus semua data yang tersimpan di DNS change. Ini berguna ketika kita ingin memperbarui data DNS, misalnya setelah sebuah website berpindah ke server baru. Di sini kita berhasil mengosongkan atau menghapus data yang tersimpan di DNS change. Lanjut ke perintah berikutnya yaitu ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kita ke DNS server terdekat. Ini berguna dalam lingkungan jaringan dengan DNS server, terutama di jaringan kantor atau kampus. ipconfig slash.
DNS. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah berhasil meregister DNS. Perintah berikutnya yaitu perintah ping. Ping adalah singkatan dari paket internet gopher, digunakan untuk menguji konektivitas jaringan. Perintah ini merupakan perintah yang paling sering digunakan untuk menguji koneksi antara komputer kita dengan komputer atau server lain di jaringan. Cara kerjanya adalah dengan mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat tujuan dan menunggu balasan. Di sini saya akan mencoba ping ke server saya, ping 10.99. Dari output ping kita bisa melihat beberapa informasi penting. Pertama yaitu dari byte menunjukkan ukuran paket yang dikirim. Defaultnya yaitu 32 bit. Kedua, time menunjukkan waktu yang dibutuhkan paket pergi dan kembali. Semakin kecil semakin bagus ketika TTL atau time to live menunjukkan berapa banyak router yang boleh dilewati paket tersebut. Untuk menghentikan ping yang terus-menerus, bisa kita gunakan Ctrl C. Di sini kita coba ping dengan secara terus-menerus terlebih dahulu. Kita tambahkan min T. Nah, di sini akan melakukan ping dengan terus-menerus. Untuk menghentikannya yaitu dengan cara Ctrl C. Nah, di sini akan langsung terhenti. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian analisis jaringan, yaitu perintah berikutnya dengan netstat. Perintah ini untuk menampilkan statistik koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer kita, baik koneksi masuk maupun keluar, mirip seperti task manager, namun khusus untuk menampilkan informasi jaringan. Di sini saya coba akan mengetikkan netstat. Ada lagi dengan cara min bisa tambahkan juga min E, juga min N, atau min O. Dari output netstat kita bisa melihat kolom proto yang menunjukkan protokol yang digunakan, local address yaitu alamat komputer kita, fragment address yaitu alamat komputer yang sedang terhubung, dan state yaitu status koneksinya seperti established artinya sedang terhubung, atau listening artinya siap menerima koneksi. Perintah berikutnya yaitu threshold. Perintah ini threshold atau tracer route, perintah ini digunakan untuk melacak route yang dilalui paket data dan dari komputer kita menuju ke komputer tujuan. Kita bisa melihat setiap router atau hub yang dilewati beserta waktu tempuhnya. Kita coba, semisal kita tracer ke server kita. Di sini kita bisa melihat setiap baris menunjukkan satu hub atau satu router yang dilalui. Kolom pertama adalah nomor hub, lalu ketiga kolom ini waktu dalam milidetik, dan terakhir adalah nama dari komputer kita atau IP address dari router tersebut. Semakin banyak hub dan semakin besar waktunya, berarti jalur koneksi lebih panjang. Lanjut ke perintah berikutnya yaitu patch ping. Ini merupakan gabungan dari ping dan tracer. Selain melacak route,
patch ping juga mengukur network latency dan network loss di setiap hub. Prosesnya memerlukan beberapa menit karena dia mengirimkan banyak paket ke setiap router. Coba praktekkan. Tunggu terlebih dahulu. Di sini memang butuh waktu lama. Langkah berikutnya yaitu perintah ns lookup. Perintah ini digunakan untuk mencari informasi DNS dari sebuah nama domain seperti IP address yang terdaftar, nama server DNS yang digunakan, dan informasi terkait lainnya. Berguna untuk mendiagnosis masalah pada DNS server. Kita jalankan lookup. Misal dari server kita. Dari output nslookup kita bisa melihat server DNS yang kita gunakan, lalu nama name yaitu nama domain yang kita cari, dan address yaitu daftar IP address dari domain tersebut. Sekarang kita sudah masuk ke konfigurasi jaringan dengan ada beberapa perintah, yaitu dengan perintah nets. Perintah nets atau network shell ini adalah perintah yang sangat powerful karena bisa digunakan untuk menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan secara langsung, seperti mengatur IP address, subnet mask, default gateway, DNS, hingga pengaturan firewall. Selanjutnya kita nets interface IP config. Sebagai contoh untuk mengubah IP address, formatnya adalah net interface IP set address, nama name sama dengan nama adapter, lalu static, lalu IP address, subnet mask, dan gateway. Namun untuk demonstrasi ini saya hanya menampilkan konfigurasinya yang ada saja. Untuk konfigurasinya seperti ini. Selanjutnya yaitu perintah root. Perintah ini digunakan untuk mengelola routing table di komputer kita. Routing table adalah tabel yang menentukan kemana paket data harus dikirim berdasarkan alamat tujuan. Root print. Dari perintah root print kita bisa melihat daftar root yang ada di komputer kita. Terdiri dari network destination, netmask, gateway, interface, dan matrix. Lanjut ke perintah berikutnya, perintah yang terakhir yaitu net. Perintah net memiliki banyak sub perintah yang berguna untuk mengelola jaringan dan layanan Windows, seperti melihat komputer yang terhubung, menyinkronkan waktu, mengelola akun pengguna, dan menghentikan atau menjalankan layanan. Kita coba jalankan perintahnya. Ini kita ketik net view. Net view ini menampilkan komputer yang aktif di jaringan kita. Terjadi error karena daftar grup di server ini tidak tersedia. Lanjut ke perintah berikutnya, net user. Net user digunakan untuk menampilkan daftar akun pengguna. Ada lagi yaitu dengan net stop, itu kita bisa menghentikan layanan di Windows. Ada stop, juga start. Start yaitu untuk menjalankan kembali layanan pada Windows.
Demikian 20 perintah TCP IP menggunakan command prompt yang merupakan bagian dari praktikum tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Dari praktikum ini saya memahami bahwa perintah-perintah ini sangat penting bagi seorang administrator jaringan untuk menganalisis, memantau dan mengkonfigurasi jaringan komputer. Perintah seperti ipconfig dan ping digunakan untuk diagnosis dasar koneksi jaringan. Tracer dan patch ping membantu kita menelusuri jalur dan kualitas koneksi. Sedangkan net dan route digunakan untuk konfigurasi jaringan yang lebih lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan video praktikum saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya membuat video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.